Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan para anggota Pansus, serta para jurnalis yang hadir di tempat ini. Izinkanlah saya menyampaikan suatu persoalan yang membuat gaduh seluruh masyarakat Kabupaten Goa. Sebenarnya penyampaian ini sangat menusuk hati saya, karena yang ingin saya sampaikan ini adalah marwah atau nama baik Kabupaten Goa yang dicoreng oleh pimpinan kita sendiri. Niat saya dari awal ini adalah ingin merubah atau memperbaiki agar Ibu Bupati Goa berubah. Sebagaimana waktu saya ketemu dengan Ibu Bupati di salah satu warkop di Petarani, saya sampaikan ke Ibu Bupati, Bu, berubah Bu. Saya ingin Ibu berubah dan membawa nama Kabupaten Goa lebih baik lagi dari sebelumnya. Tapi apa yang Ibu yang sampaikan ke saya, beliau hanya mengatakan, Dek, saya butuh orang seperti kamu untuk mengawal saya di pemerintahan. Saya butuh Enal untuk berdiri di samping saya kemanapun dia pergi. Tetapi ajakan Ibu Bupati saya tolak. Saya sampaikan dengan tegas ke Ibu Bupati, saya tidak akan pernah merapat ke Ibu Bupati kalau dirujak belum steril. Dan media saya tidak akan pernah saya gabungkan di Pemda Kabupaten Goa. Saya juga sampaikan ke Ibu Bupati, Media Faktualnet sudah 8 tahun ada di Kabupaten Goa dan tidak pernah menerima anggaran sepeser pun dari Kabupaten Goa. Saya sampaikan ke Ibu Bupati, selama saya masih usaha jualan bawang, saya masih bisa hidup. Poin yang penting yang saya sampaikan ke Ibu Bupati, intinya Ibu Bupati harus berubah. Jadi di pertemuan itu HP saya disita. Disita HP saya dengan alasan yang saya tidak tahu. Padahal di HP saya ingin memperlihatkan Ibu bukti-bukti atau rilisan berita saya sebelum saya terbitkan. Tapi Ibu Bupati hanya menangis di depan saya. Ibu Bupati meminta agar semua berita-berita yang telah saya terbitkan itu untuk dihapus. Tapi saya beralasan sama Ibu Bupati bahwa itu bisa dihapus di admin melalui komputer. Ibu menyampaikan lagi, masa media-media lain bisa dihapus, kamu tidak bisa? Bilang, nanti saya akan upayakan Bu sama admin saya. Tapi setelah saya pulang ke rumah, HP saya sudah kantongi, saya telepon orangnya Ibu Bupati. Saya langsung sampaikan, saya tidak percaya kalian semua. Karena di pertemuan itu foto-foto saya beredar, lokasi pertemuannya. Setelah itu, saya ditemui lagi oleh beberapa orangnya Ibu. Jadi sebelum Lebaran di bulan puasa itu saya menaikkan pemberitaan terkait dugaan perselingkuhan Ibu Bupati dengan Basri Kajang. 3 hari sebelum Lebaran saya naikkan itu. Jadi kemudian saya pulang kampung, Lebaran di Malakaji. Saya langsung ditelepon oleh Ketua LSM. Ketua LSM itu langsung menelpon mengatakan kepada saya, bicara makin jumlahnya, berapa kita minta? Saya langsung mengatakan, apa ini, permintaan apa? Dia bilang, ya yang viral. Bilang, mohon maaf, Ibu Bupati sudah tahu apa yang saya inginkan. Saya hanya inginkan Ibu Bupati itu berubah. Kemudian, setelah sudah Lebaran, saya dikunjungi oleh ketuanya GRIP. Dia mengunjungi saya ke Malakaji untuk melobi saya. Sama seperti sebelumnya melobi saya supaya berita saya diredam. Tapi saya sampaikan saja ke Ibu Bupati. Kita tidak usah panjang lebar bicara, Ibu Bupati sudah terima pesan saya. Dan dia sudah tahu apa yang saya inginkan. Saya hanya minta Ibu Bupati berubah. Tidak ada yang lain. Sorenya lagi, datanglah salah satu kepala seksi, kepala desa, dan camat. Saya ketemunya itu di Tolo. Pembahasannya pun sama. Saya sampaikan, jangan kita terlalu banyak bicara. Bupati Goa saja saya tidak percaya, apalagi kalian hanya utusan. Saya katakan itu. Karena saya sudah ketemu langsung dengan Bupati, tatap mata langsung di warkop, Ibu Bupati tidak mau mendengar. Ibu Bupati tidak akan berubah. Setelah itu, tidak berhenti orangnya Ibu Bupati datang melobi. Datanglah lagi mantan Sekda Goa Ibu Kamsina. Saya beberapa kali ketemu di warkop, termasuk di Black Canyon dan beberapa tempat lainnya. Dia pun mengatakan, apa bahasanya mantan Sekda? Nah, kita ini sudah lama kenal.
Bantu anak, bari aku lagi jari tahu. Saya bisa menangkap apa maksudnya Ibu Kamsini ini mengatakan seperti itu. Bantu anak, bari aku lagi jari tahu melalui kamu. Secara tidak kasat, secara tidak langsung berarti saya menanggapi bahwa Ibu Kamsini ini masih berharap jabatan. Setelah sudah saya di lobi. Tidak berhenti sampai di situ. Saya pernah ditelepon juga atas nama Muallim Bahar. Saya ditelepon itu jam 12. Saya sudah tidur waktu itu, bunyi HP saya bangun. Itu pun sama materinya. Dia meminta apakah dia bisa saya percaya untuk menjadi jembatan, menjembatangi ke Ibu Bupati Goa. Ini si Muallim Bahar. Sebagaimana Muallim Bahar kita ketahui, dia yang menggugat DPRD. Jadi sebelum digugat DPR, Muallim Bahar menelpon saya. Dia meminta untuk jadi jembatan. Jadi saya katakan, buat apa kamu mau jadi jembatan? Tidak perlu saya pakai jembatan untuk ketemu Bupati Goa. Dan saya sudah pernah ketemu, sudah 2 kali. Bahkan Ibu Bupati selalu berharap saya ketemu dengan dia. Pernah waktu setelah selesai kegiatan di kantor gubernur, salah satu camat itu meyakinkan sekali Bupati Goa bahwa saya akan ikut di mobilnya. Waktu itu. Jadi setelah Ibu Bupati pulang, Pak Camat langsung mengiyakan, saya pastikan Enal ikut di mobil saya untuk ketemu dengan Ibu. Tapi saya menolak. Tidak berhenti sampai di situ. Ada beberapa lagi kepala dinas yang saya ketemu di beberapa banyak tempat. Ada yang di Takalar dan ada yang di mana. Ada jadi kepala dinas itu yang pernah ketemu dengan saya, PMD, UMKN, Bapak Samhari Rashid, UMKM, Haji Mahmudin, Camat Palangga, Kepala Desa Taring, siapa lagi itu ya? Ada yang saya lupa namanya. Karena waktu itu saya banyak sekali saudara setelah saya beritakan ini. Banyak pejabat-pejabat yang menganggap saya saudaranya. Banyak sekali telepon masuk. Banyak telepon masuk yang bilang, saudara, di mana ki saudara? Bahkan kepala dinas yang saya tidak pernah akrab sama sekali. Banyak yang anggap saya saudaranya. Kita lihat di pelantikan kemarin, beberapa waktu lalu waktu pelantikan Bupati Goa, banyak yang dikasih jabatan. Mereka semua, salah satu dari beberapa orang dari mereka itu yang datang melobi saya. Jadi awalnya saya tahu ini barang bahwa ada terjadi perselingkuhan. Saya menelusuri dugaan penyimpangan di dinas pendidikan. Berjalan di waktu itu, karena sudah ramai di warung kopi dibicarakan bahwa ada perselingkuhan, tapi mereka tidak pernah buktikan. Saya melakukan penelusuran. Sampai saya mengikuti mobilnya Ibu Bupati Goa itu ke daerah Hertasnim perawatan. Perawatannya itu, mohon maaf ini bahasanya agak vulgar, perawatan selangkangan. Perawatan selangkangan. Di Alisa Skin Clinic. Saya sampai mengikuti jejak-jejaknya Ibu Bupati dengan Basri Kajang itu sampai ke perumahan Grand Ocean. Perumahan Grand Ocean di Tanjung, sama di apartemen 21. Jadi sempat saya buntuti mobilnya terdeteksi memasuki tempat-tempat itu. Saya juga mendapatkan video permulaan itu awalnya terjadi perselingkuhan ini waktu mereka makan siang di Pangkabinanga di Istana Mapala. Waktu makan siang itu terjadi kejanggalan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini Bupati Goa seorang pejabat dan Basri Kajang ini adalah seorang konsultan politik yang notabene kontraknya sudah habis di Goa. Kenapa? Selama ini dia selalu mengawal Ibu Bupati Goa seolah-olah dia sebagai ADC atau ajudan pribadi. Karena tempatnya dia berdekatan sekali dengan Ibu Bupati, bersampingan di rumah makan tersebut. Dan di tempat itu ada juga Ibu Rike. Karena waktu itu saya sedang menelusuri dugaan penyimpangan di dinas pendidikan. Saya menyambungkan ini persoalan. Apa hubungannya Basri Kajang ini? Kenapa bisa dekat-dekatan dengan Ibu Rike juga di tempat umum? Rumah makan Istana Mapala. Wisata Istana Mapala. Setelah naik pemberitaan saya, muncullah Nur Alam. Yang kebetulan Nur Alam ini ada ipar saya. Dia sudah lama ikut sama Ibu Bupati Goa. Tapi karena viralnya pemberitaan saya, dia mendatangi ke saya dan memberikan beberapa keterangan bahwasanya ada skandal di Rujak, begini Ibu Bupati Goa tinggal bersama Basri Kajang, ada terjadi di villa juga, villa di Queen Malino.
Dan setelah pemberitaan saya viral ini, saya masih memberitakan, saya masih diundang Ibu Bupati Goa untuk buka puasa juga di Rujak. Jadi di tempat buka puasa itu saya seolah-olah sangat istimewa sekali karena banyak tamu undangan. Hanya saya yang merasa dispesialkan sekali. Mulai sebelum saya datang ditelepon terus, dikabari terus, Bapak jadi hadir apa tidak. Setelah saya masuk pun, Ibu Bupati langsung datang menyalami saya. Nah sementara banyak yang hadir di sana, wartawan yang lebih senior sama saya tidak ada yang didatangi disalami sama Ibu Bupati Goa. Posisi saya waktu itu duduk di belakang sekali. Ibu Bupati Goa langsung menyalami saya. Dia tanyakan sudah makan deh atau apa. Bahkan uang transport saya pun saya dibawakan. Wartawan yang lain itu datang di meja registrasi mengambil amplopnya. Hanya saya yang dibawakan sendiri. Pada saat itu saya sudah menyoroti Ibu Bupati. Menyoroti terkait pemberitaannya. Bahkan saya ditawari, dek, kasih masuk mediamu. Kasih masuk kerjasama di Pemda Goa. Kau kasih masuk juga di sana sambil kawal juga saya pemberitaan saya. Tapi saya katakan Ibu, Bu, mohon maaf. Media saya kan tidak akan kasih masuk kalau Kabupaten Goa masih seperti ini. Saya masih menginginkan Ibu Bupati berubah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan atau penyampaian saya yang hilap, silahkan konfirmasi ke saya kalau butuh lagi tambahan. Karena kebetulan narasumber saya Nur Alam hadir juga di tempat ini. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.